welcome back to channel Koki MP, komunitas kajian ilmu manajemen pendidikan yang dipimpin oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen Universitas Negeri Jakarta. Kembali lagi dengan saya Kania Putri Dayana dari Manajemen Pendidikan 2019A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persepsi dan pengambilan keputusan individu dalam buku Perilaku Organisasi yang ditulis oleh Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge. Selamat menyaksikan. Persepsi adalah sebuah proses individu menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Nah, pada persepsi ini terdapat nilai yang bisa jadi berbeda dengan substansionalnya dan keadaan objektifnya. Nah, persepsi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor situasi yang meliputi waktu, latar kerja, dan latar sosial. Yang kedua ada faktor penilai. Nah, faktor penilai ini dapat dilihat dari sikap, motif, pengalaman, ataupun ekspektasi kita terhadap sesuatu. Nah, yang ketiga ada faktor target. Target di sini berupa inovasi, suara, pergerakan, latar belakang, dan kesamaan antar individu atau lingkungan. Nah, untuk melihat persepsi terdapat jalan pintas yang dilakukan secara umum. Yang pertama ada persepsi selektif, persepsi halo, efek halo, dan persepsi efek kontras. Nah, untuk persepsi selektif ini yaitu kecenderungan secara selektif menginterpretasikan apa yang dilihat dari pengalaman, latar belakang, dan sikap seseorang. Sedangkan efek halo ini dapat diinterpretasikan dari sikap mereka dengan cara bersosialisasi, cara mereka menyampaikan pendapat, dan penampilan. Sedangkan efek kontras ini kita bisa lihat bila seseorang terdapat perbandingan dari keadaan sebelumnya. Nah, misalkan mengevaluasi keadaan seseorang yang sedang isolasi. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Keputusan atau decision adalah pilihan yang dibuat dari dua atau lebih beberapa alternatif. Nah, keputusan ini adalah sebagai reaksi atas suatu masalah yang timbul dalam sebuah organisasi. Nah, adapun hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individu. Kira-kira apa hubungannya? Hubungannya adalah ketika seseorang mengambil keputusan, ia membutuhkan informasi yang harus diinterpretasikan dan dievaluasi agar keputusannya itu lebih baik daripada alternatif-alternatif yang sudah ada sebelumnya. Dalam pengambilan keputusan di organisasi terdapat 3 model yang kita lakukan untuk pengambilan keputusan. Yang pertama ada model rasional. Nah, model rasional ini adalah sebuah model pengambilan keputusan yang menjelaskan bagaimana seorang individu memaksimalkan hasil atas perilakunya. Nah, yang kedua adalah rasionalitas terbatas. Nah, ini adalah pengambilan keputusan dengan cara menyederhanakan beberapa masalah agar dapat mengambil keputusan secara cepat dengan mengeluarkan fitur-fitur esensial dari masalah tersebut. Nah, yang ketiga adanya pengambilan keputusan dengan intuisi, yaitu pengambilan keputusan yang terjadi di luar pikiran sadar seseorang. Nah, proses tanpa sadar yang diciptakan dari pengalaman ini lebih baik dipakai untuk pengambilan keputusan di organisasi karena sudah berpengalaman. Tentunya dalam pengambilan keputusan di organisasi ada pengaruh yang membuat keputusan itu cukup susah untuk ditempuh atau diambil gitu. Yang pertama ini ada perbedaan individu dan batasan dari organisasinya tersebut. Nah, perbedaan individu ini dapat dilihat dari kepribadian, jenis kelamin, kemampuan mental dan pengalaman seseorang, serta perbedaan budaya atau latar belakang sosial dari setiap anggota yang ada dalam organisasi. Nah, selanjutnya itu ada batasan dari dalam organisasi. Batasan ini dapat dilihat dari evaluasi kinerja, sistem dalam organisasi, dan adanya peraturan baku di suatu organisasi.